Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang telah dilimpahkan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bersama dapat berkumpul di majelis yang barakah ini. Salawat besar salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita semua senantiasa akan memperoleh syafaatul uzma dari Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kami ingin melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yakni kelanjutan dari bagaimana pergaulan kita dengan orang-orang, kalau yang kemarin dengan orang yang dekat kita, asdiqa, dengan orang tua kita, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimanakah sikap kita, etika kita dengan orang-orang yang kita kenal, sekalipun orang yang kita kenal ini bukan orang-orang yang dekat dengan diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Asalisu wa hum al-ma'arifu fahdharhum minhum fa innaka la tara asy-syarra illa mimman ta'rifuhu. Amma sadiqu fayu'inuka wa ammal majhulu fala yata'arradu 'alaika. Asalisu, adapun kelompok yang ketiga, wahum adapun asalis itu al-ma'arifu, itu orang-orang yang kita kenal, cuma bukan menjadi sahabat dekat kita, kita hanya kenal begitu saja. Fahdharhum minhu, fahdhar maka waspadalah siapa engkau, minhum dari al-ma'arif. Fa innaka la tara asyarra illa mimman ta'rifuhu. Fa innaka maka sesungguhnya engkau itulah taro, itu tidak dapat melihat siapa engkau asyarra kepada kejelekan, illa mimman kecuali dari orang-orang ta'rifu yang mengenali siapa engkau hu kepada man. Jadi kelompok yang ketiga, bagaimanakah nanti etika atau tata cara kita, akhlak kita kepada orang-orang yang kita kenal, akan tetapi mereka bukan orang yang menjadi sahabat karib kita. Maka sikap kita kepada mereka fahdhar minhum, kita harus senantiasa waspada. Sebab apa? Fa innaka la tara asyarra illa mimman ta'rifuhu, karena engkau tidak akan pernah melihat kejelekan kecuali dari orang-orang yang kalian kenali. Amma sadiqu, sedangkan adapun teman, fayu'inuka maka akan membantu siapa shadiq. Tapi wa ammal majhulu, sedangkan adapun orang yang tidak kenal, fala yata'arradu, maka mereka tidak akan mengganggu laka kepada dirimu. Jadi
bagaimanakah sikap kita kepada orang-orang yang kita kenal, akan tetapi mereka bukan menjadi sahabat karib kita, bukan menjadi orang dekat kita, maka sikap kita hendaknya senantiasa waspada. Karena kita tidak tahu akan kejelekan-kejelekan kecuali dari orang-orang yang kita kenali secara dekat. Kita masih belum tahu persis apakah dia itu wataknya bagaimana, kita nggak tahu. Makanya kita harus senantiasa waspada, jangan sampai kita sembrono kepada orang-orang tersebut. Wa inna masyarru, semestinya adapun kejelekan, kulluhu ya semuanya asyarru, itu minal ma'arifi, itu tetap dari orang-orang yang kita kenal. Alladzina yuzhiruna, alladzina yudhiruna, yang menampakkan siapa alladzina as-shadaqata, kepada persahabatan, bi alsinatihim, dengan omongan mereka. Dan kita harus menyadari bahwasanya asyarra kulluhu minal ma'arif, kejelekan itu datangnya dari orang-orang yang kita kenali. Kalau orang yang tidak kita kenali, kemungkinan untuk adanya sebuah kejelekan datang kepada kita ini sangat langka sekali. Tapi yang sangat mungkin sekali bahwasanya asyarru atau kejelekan ini akan timbul dari orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang melahirkan menampakkan kepersahabatan dengan kita. Fa'aklil minal ma'arifi ma qaddarta, maka menyedikitkanlah siapa engkau minal ma'arifi, dari bergaul dengan orang-orang yang kalian kenali, maqadarta, selama masih bisa siapa engkau. Sehingga untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan atau kejelekan di antara sesama, maka kita harus semampu mungkin, sebisa mungkin untuk tidak terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang hanya kita kenal, bukan kita jadikan sebagai sahabat kita. Fa iza bulita bihim fil madrasatin au masjidin au jami'in au sukin au baladin fayajibu alla tasghira minhum ahadan fa innaka la tadri la'allahu khairun minhu. Fa in bulita, maka apabila terpaksa bergaul siapa engkau bihim, dengan mereka, fi madrasatin, di dalam sebuah tempat belajar, au masjidin, atau di dalam masjid, au jami'in, atau di dalam organisasi atau kelompok, au sukin, atau di dalam pasar, au balatin, atau di daerah, fayajibu, maka wajib Allah tasghira, hendaknya tidak meremehkan siapa engkau minhum, dari ma'arif, ahadan, sama sekali. Maka seandainya kalau kita tidak bisa istilahnya untuk menjaga diri kita dari sering untuk bergaul dengan mereka, maka kalau seandainya kita memang harus terpaksa sering bergaul dengan mereka dalam sebuah tempat, maka langkah yang pertama kali harus kita lakukan, fala tastasghir minhum ahadan, jangan sampai kita meremehkan kepada orang-orang tersebut. Kita nggak boleh memang menganggap remeh, menganggap orang rendah orang yang ada di dekat kita. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan di dalam sebuah hadis, bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahu al-muslim. Dawuhnya Kanjeng Nabi, bihasbi mri'in, cukuplah kejahatan minasyiri, kejahatan dari seseorang, ayyahqira akhahu al-muslim, hendak menghinakan kepada saudaranya yang muslim. Jadi langkah yang harus kita ambil atau etika yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang kita kenal, ketika memang kita terpaksa harus bergaul dengan mereka, maka langkah pertama kita jangan sampai kalau kita kumpul dengan orang banyak itu menganggap hina kepada orang yang ada di dekat kita. Sebab kita nggak tahu, kadang-kadang orang kan hanya dilihat dari penampilannya saja, ya.
pakai songkok haji, terus pakai sorban, pakai jubah, dianggapnya apa? Jenggotnya panjang, dianggapnya orang alim. Belum tentu juga. Kadang ada orang yang penampilannya sangat-sangat sederhana sekali, dianggapnya orang yang biasa, tapi justru dirinya adalah orang yang alim. Kita nggak tahu, karena kita hanya sepintas mengenali kepada mereka. Maka langkah kita yang paling bagus yang harus kita lakukan, jangan sampai kita meremehkan kepada orang-orang yang kita kenali. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau itulah tadri, itu tidak mengetahui siapa engkau. La'allahu, barangkali dirinya itu khairun, itu lebih bagus mingka, daripada dirimu. Jadi kita nggak tahu sejauh mana orang tersebut, karena kita hanya sepintas saja kita kenal kepada mereka, tapi bukan menjadi sahabat dekat kita. Wala tandur ilaihim bi'aini ta'dhimi lahum fi hali dunyahum fatahlak. Wala tandur, dan janganlah melihat siapa engkau, ilaihim, kepada al-ma'arif bi'aini ta'dhimi, dengan pandangan menghagungkan, lahum, kepada al-ma'arif fi hali dunyahum, di dalam kondisi hartanya mereka. Kalau engkau lakukan itu, fatahlaka, maka akan menjadi hancur atau rusak siapa engkau. Yang berikutnya, kalau kita berkumpul dengan orang yang tidak begitu kita kenali secara mendalam, jangan sampai kita memuliakan kepada orang lain tersebut hanya karena hartanya saja. Ya, jadi agama sangat mewanti-wanti kita jangan sampai memuliakan seseorang itu karena kekayaannya. Sampai-sampai Rasulullah pernah dawuh, man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba sulusa imanihi. Dawuhnya Kanjeng Nabi, man tawadhu'a li ghaniyyin, barang siapa merendahkan diri. Maksudnya merendahkan diri bagaimana? Memuliakan. Kepada siapa? Li ghaniyyin, kepada orang yang kaya. Memuliakannya bukan karena ilmunya, bukan karena umurnya yang lebih tua, bukan karena kelebihan yang lainnya, tapi lihinahu, karena kekayaan yang dimilikinya, maka zahaba sulusa imanihi, maka imannya orang yang demikian ini hilang 2/3. Jadi memang benar di pandangan agama, dunia ini atau harta ini bukan satu-satunya yang harus kita jadikan sebuah hal yang sangat istimewa, sehingga agama sangat memandang hina sekali bagi seseorang yang senantiasa mengistimewakan di dalam masalah harta benda. Li'anna dunya, karena sesungguhnya dunia itu saghiratun, itu sangatlah hina, indallahi, di hadapan Allah, saghirun, juga sangatlah kecil, apa perkara biha, yang tetap di dalam dunia. Jadi agama sangat-sangat memandang bahwasanya harta ini bukan menjadi sesuatu yang istimewa, tapi merupakan hal yang biasa-biasa saja.